Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, terjang banjir, pasangan suami istri di Mojokerto tewas tersengat listrik. Remaja putri di Kediri ditemukan tewas di sawah dengan sejumlah luka tusuk. Menikmati lezatnya bakmi kepiting, perpaduan mie rempah dengan daging kepiting rebus yang gurih. Saudara, satu korban hilang dalam musibah perahu nelayan tenggelam akibat dihantam ombak di kawasan Pantai Niama Tulung Agung akhirnya ditemukan meninggal dunia. Mayat korban ditemukan berjarak 2,5 mil laut dari lokasi kejadian. Tim SAR akhirnya menemukan korban nelayan hilang, Suhaimi, namun dalam kondisi meninggal dunia Sabtu siang. Mayatnya ditemukan terdampar di pantai Ngelarap Tulungagung berjarak sekitar 2,5 mil laut dari titik lokasi kejadian di perairan Niama Tulungagung. Tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung langsung melakukan identifikasi. Setelah itu korban dievakuasi ke Pelabuhan Popoh Tulungagung untuk dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Polisi sudah meminta pihak keluarga untuk melihat ciri-ciri korban untuk memastikan bahwa mayat yang ditemukan adalah Suhaimi. Korban laka air di laut yang pada hari ini sudah diketemukan atas nama saudara Suhaimi dari Pasuruan dan sekarang dievakuasi di TPI. Untuk korban diketemukan di Pantai Ngelarap di pinggir pantai atau tempatnya ya di pinggir batu-batuan. Dipastikan korban ini yang hilang kemarin ya? Untuk korban dipastikan karena kita juga tadi sudah mengumpulkan pihak keluarga untuk keterangan identitas korban. Ternyata memang korban benar korban yang hilang di Pantai Niama. Sebelumnya, kapal nelayan KM Rampok yang berisi 7 anak buah kapal terbalik dan tenggelam usai dihantam ombak besar di kawasan Pantai Niama Tulungagung pada Rabu 20 Desember 2023. Akibatnya 1 nelayan tewas, 1 hilang, dan 5 nelayan selamat. Korban hilang Suhaimi sempat dicari beberapa hari oleh tim SAR hingga akhirnya ditemukan pada Sabtu 23 Desember 2023. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, pasangan suami istri di Mojokerto tewas diduga tersengat aliran listrik hingga terjatuh dari sepeda motornya saat melintasi genangan air di tengah guyuran hujan deras. Korban diduga tersengat listrik karena tangannya menyentuh tiang lampu penerangan jalan umum. Ahmad Sahid dan istrinya Suprapti, warga desa Sidomulyo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Keduanya tewas diduga tersengat aliran listrik dan terjatuh dari motor saat melintasi genangan air di tengah guyuran hujan deras. Menurut saksi mata, kedua korban mengendarai motor hendak pulang ke rumah. Saat di lokasi kejadian, tangan Ahmad Sahid menyentuh tiang penerangan lampu jalan karena menghindari kursi bambu yang berada di tengah. Seketika itu korban dan istrinya terjatuh dari atas motor. Keduanya sempat berteriak meminta tolong ke warga, namun tak ada yang berani mendekat. Mbak, ini korbannya berapa orang? 2 orang. Suami istri? Kemungkinan suami istri. Kemungkinan. Itu kenapa sih Mbak kesetrum tiangnya? Saya kurang tahu ya. Kemungkinan tadi awalnya nabrak tiang listrik terus nyetrum. Memang kondisinya banjir tadi? Iya, banjir deras, hujan deras tadi itu. Jadinya kemungkinan orangnya nggak tahu kalau itu ada tiang listrik atau gimana. Jadinya nabrak. Polisi yang datang menggelar olah tempat kejadian dan mengevakuasi mayat pasangan suami istri ini ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto.
Saudara, seorang pemuda di Kabupaten Sidoarjo tewas saat petasan yang hendak dirakitnya meledak. Bahkan ledakan terdengar hingga radius sekitar 200 meter. Polisi dari Polresta Sidoarjo masih menyelidiki peristiwa ini. Ledakan akibat petasan terjadi di rumah pemuda warga Desa Tanjung Sari Taman, Kabupaten Sidoarjo. Akibat ledakan, Evandi Dimas Yulianto berusia 22 tahun tewas. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut berdatangan dan memadamkan api dengan alat seadanya. Ketua RW Desa Tanjung Sari, Heri, mengatakan korban diduga hendak merakit petasan tersebut. Tewas dengan tubuh penuh luka bakar ditemukan di kamar tertimbun reruntuhan atap rumah. Nah, setahu saya itu tadi kan saya salat tahlil berangkat sini gitu loh. Ada kebakaran gitu katanya. Terus saya tinjau ke sini ternyata sudah ada mayat itu tadi, Mas. Suaranya keras apa enggak, Pak RW tadi? Gimana? Oh, keras sekali. Seperti ban berdos, keras sekali. Pak RW berapa meter, Pak, radius? Dari rumah saya kurang lebih 150 meter, Mas. Dari lokasi tahlil? Iya, sudah tahlil. Terdengar. Saya kira ban berdos itu tadi, Mas. Pak RW, katanya bikin petasan nih, Pak RW. Dulu kan gitu, kecil-kecilan dulu pakai layangan gitu, Mas. Senang anak itu senang seni sama teman-teman anak gitu. Tim Inafis Kepolisian dibantu dengan tim damkar yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad korban dan membawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan menggelar olah TKP dan memeriksa beberapa saksi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang lansia terluka bakar saat 5 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Aditya Warman, Surabaya terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 5 rumah warga di Jalan Aditya Warman ludes dilalap si jago merah. Jalan yang sempit membuat petugas kebakaran sempat mengalami kesulitan menjangkau titik api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Akibat kebakaran, seorang lansia sempat terjebak dalam rumah hingga terluka bakar di tangannya. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik di kamar tidur hingga menyambar tabung gas LPG karena sempat terdengar ledakan. Seperti konslet listrik sampai menjalar ke LPG sampai meledak. Nah, terus jam berapa? jam 1-an kalau Itu di dalam rumah berapa orang? dalam rumah itu anak saya sama cucu saya itu pergi. Yang tinggal hanya lansia 2 itu aja. Kita dapat informasi pukul 13.45 kita datang ke TKK 1351 hanya 6 menit. Begitu unit kami datang, Jarko langsung menyatakan bahwa sudah triple red, artinya penanganan unit harus tambah banyak karena memang kampung padat penduduk. Saat memadamkan api, seorang petugas pemadam kebakaran terluka di tangan, sementara beberapa petugas sesak nafas karena kekurangan oksigen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Remaja putri di Kediri ditemukan tewas di sawah dengan sejumlah luka tusuk. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.